Semakin memanas, serangan balik Australia dimulai. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari pasukan Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur perbatasan, Australia dengan kekuatan dua kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan pasukan TNI. Demikian kata laporan itu. Namun TNI berhasil menangkis semua serangan. Kerugian pihak AS Australia berjumlah lebih dari 200 prajurit AS Australia, 20 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, dan 30 kendaraan lapis baja. Demikian kata juru bicara Kemhan RI, seperti dikutip dari Reuters pada Senin 21 Agustus. Sementara itu dari arah utara, unit-unit tentara Australia dengan dua kelompok batalion taktis berusaha menyerang markas pasukan TNI yang berada di wilayah perbatasan Merauke. Komandan TNI juga mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah tersebut dibubarkan oleh tembakan artileri dan juga penerbangan militer. 19 tank, 23 kendaraan tempur infanteri, 2 truk pick-up Australia hancur dan 200 pasukan Australia tewas. Kendati mengalami kegagalan, serangan dari Australia belum berhenti. Di arah utara pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah hutan. Tindakan sukses pasukan TNI menangkis semua serangan. Lebih dari 200 prajurit Australia tewas, 30 kendaraan tempur lapis baja dan 24 kendaraan khusus dihancurkan. Di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia dalam penerbangan operasional taktis militer. Pasukan rudal dan artileri menghantam 8 pos komando, 120 unit militer dan peralatan militer selama 5 jam. TNI juga berhasil mencegat 100 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Alder Australia di area hutan wilayah Merauke. Sementara 40 rudal anti radar Australia ditembak jatuh di daerah pemukiman. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 20 pesawat, 6 helikopter, 30 kendaraan udara tak berawak, 20 sistem rudal anti pesawat, 8 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 18 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 30 artileri lapangan dan mortir, serta 10 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Di sisi lain, pasukan Australia juga terus bergerak maju dan berulang kali menangkis upaya TNI untuk menguasai medan pertempuran. Namun TNI juga terus melancarkan serangan terhadap pasukan Australia dan juga memukul mundur pasukan Australia dengan senjata artileri. 20 tank, 14 kendaraan infanteri berhasil dihancurkan di wilayah itu. Juga mereka menyerang jauh di belakang garis TNI, menyerang pasukan TNI sebelum mereka dapat menetap dan membangun pertahanan di wilayah tersebut. Ada petunjuk yang berkembang dari pasukan di lapangan. Australia juga sedang mempersiapkan serangan darat baru antara kedua wilayah itu ke selatan melalui wilayah TNI, menantang cengkeraman di seluruh wilayah perbatasan dalam serangan yang dimulai pada minggu kemarin. Ada banyak prediksi yang saling bertentangan oleh analis militer dan lainnya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tentara Australia juga sering senang dengan kemampuan komando militer mereka karena mampu mengaburkan rencana dan juga membuat semua orang menebak-nebak. Ada bukti bahwa Australia juga terus menyerang jauh di belakang garis pertahanan TNI. Dengan laporan adanya serangan roket Australia terhadap pasukan TNI yang melakukan konsolidasi pasukan di beberapa lokasi di sepanjang tepi timur, dan serangan dalam beberapa hari terakhir di wilayah selatan dekat perbatasan yang berjarak lebih dari 10 km dari garis depan pertempuran. Pasukan Australia juga diduga akan mempertahankan momentum stabil serangan skala besar di belakang garis Indonesia, kata seorang peneliti senior dalam ilmu militer di Service Institute, sebuah organisasi analisis pertahanan di Indonesia. Satu kubu komentator yang terdiri dari prajurit militer TNI yang mengikuti perang dengan cermat dan mengutip rekan di antara mereka yang berperang sudah memperkirakan bahwa Australia akan membuat keuntungan lebih lanjut di utara. Namun dia meragukan bahwa Australia punya konsentrasi pasukan untuk melancarkan aksi ofensif skala besar yang menurut konvensi militer biasanya menuntut jumlah penyerang jauh lebih banyak daripada pihak yang bertahan. Saya akan terkejut jika mereka memiliki amunisi, bahan bakar, dan juga peralatan untuk melakukannya. Demikian ujarnya. Fase selanjutnya juga akan kembali sangat brutal. Komandan TNI mengatakan pada hari Senin bahwa Indonesia harus lebih waspada karena Australia mengerahkan pasukan militernya secara besar-besaran. Pihak militer Australia juga mengungkapkan serangan itu menghantam markas senjata milik TNI di wilayah perbatasan.
Serangan itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Inggris juga ikut membantu dalam invasi itu. Namun berdasarkan hasil serangan, unit roket dan artileri, musuh kehilangan howitzer MST-LB, mortir, dan 10 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataannya. Namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri. Kendati serangan dari Australia belum berhenti, daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut TNI setelah negara itu menyerang di wilayah perbatasan. Tak hanya Australia, pasukan TNI juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Pengerahan terbaru itu dilakukan dalam menahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Australia dan sekutu. TNI juga memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara dan pasukan telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI. Jokowi menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil. Beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 40.000 personil ke Papua untuk bergabung melawan agresi Australia. Selain itu, pasukan TNI juga terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, sedangkan rudal artileri juga harus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Dia mengatakan, pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Dalam kejadian ini, lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja Australia dihancurkan.